Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Oke, di episode kali ini gue akan kembali membacakan sebuah kisah mistis pendakian dari Bang Arman bukan Maulana, yang kali ini menceritakan kisahnya sewaktu mendaki ke Gunung Pulau Sari. Sebuah perjalanan singkat tapi penuh akan syarat. Pasalnya, hanya karena satu ucapan sepele menjadi berpengaruh akan perjalanannya. Kisah pendakian, cinta, humor, dan angkernya Pulau Sari dibungkus menjadi sebuah cerita yang serius tapi tetap sans. Dan inilah cerita dari Bang Arman bukan Maulana. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat yang belum bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Tangerang 2015. Pagi yang sumpek gue rasakan kala itu. Alunan musik berputar otomatis memindahkan daftar lagu di pemutar musik. Waiting in Vain, salah satu lagu Bob Marley, membuat rasa menjadi klimaks ingin mantai. Aduh, bete amat, pengen mantai nih. Udah lama juga gue gak kejaring jerat nelayan. Ucap gue klimaks. Ngomong-ngomong, orang Jogja betah amat ya, gak pulang-pulang. Ya, Yogyakarta adalah salah satu daerah istimewa di Indonesia. Termasuk dia adalah salah satu wanita istimewa di hati Kakanda. Oh Adinda, kapan Adinda akan comeback kembali ke Tangerang? Ucap gua ngomong sendiri. Oh Kakanda, makin hari Kakanda makin gila. Ucap Marsyanda. Apaan sih Ma? Lu pagi-pagi dah angot. Gak tahu apa, sembako makin hari makin mahal. Pungkas emak gua. Oh emak, oh aja ya buat emak. Ya udah, emak mau ikut pengajian dulu. Lu jagain rumah ya, sampai emak balik lagi. Lah, pakai acara dijagain. Kayak yang punya emas pol 2 kintal aja, Mak. Terserah lah, pokoknya jagain. Iya, Marsyanda. Ini real ya, gue itu manggil emak gue Marsyanda kalau lagi ngobrol. Parabot. Nada dering ponsel gue. Udah ganti, bukan belentung lagi. Tiba-tiba atasan kerja gue menelpon gue di hari weekend. Iya Pak, kenapa? Kamu Senin libur ya? Jadi ganti hari, buat Sabtu depan kamu masuk. Iya Pak, udah atur aja. Kan Bapak atasan saya. Sementara saya bawahan, dan yang dengerin daleman. Canda daleman. Ya udah kalau gitu, makasih ya Man, atas pengertiannya. Iya Pak, makasih juga udah ngancurin weekend gua buat minggu depan. Ah, kamu bisa aja. Ya udah Pak, nggak berfaedah gue ngomong sama Bapak. Lu ya, kalau bukan teman SD gue, udah gue geri-geri lu. Lu, kalau bukan atasan gue, udah gue gesperin mata kaki lu. Ya udah, see you hari Selasa Man. Pret, jawab gue. Jadi atasan gue itu teman SD gue. Dia bisa naik jabatan lantaran bapaknya personalia. Bisa dibilang orang penting dalam suatu pabrik. Lah, bapak gua cuma personil kangen band pada tahun 80-an. Tapi keluarga gua masuk kategori keluarga lumayan bahagia lah. Amin. Libur panjang nih. 3 hari libur gua kudu main nih. Namun hujan datang tanpa diundang, seperti mengajak ngopi lebih dalam. Hai Agustus, apa kabar taringmu? Kau tak nampak gagah. Seperti halnya orang menganggapmu singa. Tapi kau bagaikan keripik. Leo keripik kentang asik. Lagi enak berfilosofi. Seketika kembali tukang parabot memanggil dengan nomor yang gak gue kenal. Parabot. Halo. Selamat pagi. Apa benar ini dengan saudara Arman? Tanya si telepon. Ini dengan saya sendiri Arman. Kalau saudara saya di pesantren, Mbak. Maaf Pak Arman, apakah Bapak mengenali identitas yang bernama Mela?
Mela. Bentar mbak, emang kenapa dia? Mela sekarang sedang berada di rumah sakit Fatmawati. Jadi saya menghubungi riwayat panggilan telepon terakhirnya. Pungkas di telepon. Dia kenapa mbak? Kok bisa? Terus keadaannya sekarang gimana mbak? Saudari Mela belum sadarkan diri semenjak dibawa oleh warga sampai saat ini. Ya udah, saya kesana sekarang mbak. Aduh, Marsyanda belum balik ngaji lagi. Dengan cepat gue pun berberes, mandi ala kadarnya, sampai dengkul gue pun kejedot meja. Dan saat gue ngeluarin kuda satria bergitar alias Scoopy, tiba-tiba Mela datang membawa senampan kue tar. Happy birthday PA, happy birthday PA, ucap Mela. Lu yang PA? Lu balik dari Jogja gak ngabarin gue, Mel? Iyalah, surprise. Oh iya, kenalin nih ponakan gue dari Jogja. Dia juga yang nelpon lu tadi, man. Lu berdua pokoknya sakti dah. Dan setelah makan kue, pagi itu Mela langsung ngajakin gue untuk naik ke Pulau Sari yang ada di daerah Pandeglang, Banten. Ketinggian puncak Pulau Sari sekitar kurang lebih 1.300-an meter di atas permukaan laut. Ya, memang gak setinggi puncak-puncak lainnya. Tapi kata Mela, treknya kayak Gunung Cikuray. Walau gitu, tidak terlalu makan waktu selama pendakian. Bentar Mel, gue nunggu emak gue dulu balik ngaji. Oh iya, lagian cuma 3 jam lebih lah kita ke lokasi. Jadi gak terlalu lama juga di jalan, jawab Mela. Kemudian Marsyanda pun pulang dengan gamis kreditannya yang belum lunas. Udah kayak Musdalifah balik umroh dah. Oh my baby, saya mau pergi dulu my baby Marsyanda, ucap gua. Ada calon mantu, ucap emak gua. Entah kenapa, setiap emak gua ngomong calon mantu ke Mela, setiap itu juga gua berasa di smackdown. Sakit gak berdarah, tapi hati gua serasa salah urat karena gua dan Mela tidak bisa bersatu. Iya bu, kita mau ke Pandeglang, main ke Pulau Sari. Oh ya udah, hati-hati ya Neng. Gue pun mempersiapkan alat-alat pendakian. Oh iya, my baby Marsyanda, ini kue jangan dihabisin ya. Bilang sama babe juga, kalau pengen saling semplak aja bareng-bareng. Ini kue ulang tahun siapa? Ujar emak gue. Emangnya gue mah dilahirin dikirim lewat kantor pos. Anak ulang tahun sendiri aja gak inget. Astagfirullah, iya. Mak lupa kalau lu ulang tahun anak gue paling kasep. Jangan so heboh deh mak. Yaudah mau berangkat dulu nih. Yaudah hati-hati lu, jagain tuh calon mantu gue di gunung. Iya. Emang lu mau Mel punya mertua kayak gitu? Ya kalau jodoh emang kenapa man, ucap Mela. Road to Pandeglang. Jujur selama perjalanan gue itu tidur. Yang nyetir pokoknya Mela. Sampai kami bertiga di Pasar Pari. Rada gak ngerti juga sih gue setiap obrolan sama ponakannya. Jadi mereka itu pakai bahasa daerah Jawa. Sebenarnya emak gue Marsyanda juga aslinya Jepara. Tapi gue gak hatam sama bahasa Jawa. Dan setelah belanja perbekalan logistik, Mela pun membereskan administrasi. Dan gue hanya bisa saling senyum aja sama ponakannya. Sesekali dia nanya ke gue dengan bahasa Jawa. Wis mangan durung mas? Tanya dia ke gue. Waduh, apaan ya jawab gue. Pikir gue kebingungan. Lah Neng, kita mah habis makan durung gerobak aja capek. Palingan udut doangan sebatang, jawab gue. Spontan gelak tawa pun lepas dari wajahnya. Maksud aku itu mas, masnya udah makan belum? Oh, ngobrol dong dari tadi. Makan bolu doang lah, udah lumayan kenyang, jawab gua. Dan tepat pukul 14:15, Mela pun datang menghampiri setelah membereskan administrasi pendakian. Mau start jam berapa? Tanya Mela. Sorean aja lah, emang mau tektok? Ngecamp aja di kawahnya. Karena waktu menunggu dari jam 2 sampai sore rada lumayan lama. Dan gue orangnya paling gak betah diem.
Berbagai pose jenuh pun dah gue lakonin kala itu. Mel. Iya man. Wis mangan durung Mel? Lu mau makan man? Iya lapar gua. Ya udah beli aja yuk, ucapnya. Di sekitaran base camp terdapat tukang jualan berbagai macam makanan ringan serta berat. Dan perlahan beberapa pendaki mulai berdatangan. Salah satunya dari fakultas yang berada di daerah Serang. Mela dan ponakannya pun sempat digoda oleh salah seorang mahasiswa tersebut. Neng, nanjak bareng aja yuk, siapa tahu bisa nanjak ke pelaminan, ucap salah satu mahasiswa. Iya bang, makasih. Ayolah Neng, cantik-cantik masa sendirian? Masih gue liatin nih. Romannya ini orang belum pernah digebukin di dangdutan nih. Lihat cewek cakep dikit aja langsung merangsang. Gumam gue dalam hati. Maaf bang, saya sama suami saya, ucap Mela. Dan ketika Mela ngomong gitu, gue ngerasa jadi Raja Brunei dah dengan kekayaannya. Makanya Tong, sebelum masuk kandang cek dulu ada penghuninya enggak. Jangan asal ceplos aja. Mending kalau bebek, seumpama singa bisa jadi cemilan lu Tong, ucap gue. Kemudian mahasiswa itu pun pergi. Pastinya malu banget dia. Sesudah maghrib dan melaksanakan kewajiban, packing dan packaging pun dilakukan. Mela menjadi leader kali ini. Soalnya dia yang tahu treknya. Disusul ponakannya dan pastinya gua, Satria bergitar ngintil di belakang. 1,5 jam menempuh perjalanan. Akhirnya kami bertiga sampai di Curug Putri dengan trek gak kenal bonus. Intinya trek di Pulau Sari minim bonus deh. Dan setibanya di Curug Putri, kami hanya sekedar bebersih. Melihat pasokan air masih banyak, kami memutuskan gak ngambil air di Curug Putri. Sedangkan Curug Putri sumber air terakhir menuju puncak. Kiranya kurang lebih 1,5 jam, kami pun tiba di kawah Pulau Sari. Segeralah gue dan Mela mencari spot untuk membangun tenda. Ponakan Mela pada itu sudah terlihat payah. Gue lebih payah sih pastinya. Situasi mulai terlihat sepi di sini. Hanya ada beberapa tenda pendaki yang terlihat dengan warna-warninya. Man, gue nyiapin makanan dulu ya, ucap Mela. Mela dan si ponakan pun dibuat sibuk dengan dapur mininya. Dan gue kala itu cuma sekedar melihat kondisi sekitar wilayah kawah. Situasi terlihat sepi. Mungkin para pendaki mulai lelap dengan tidurnya. Romannya hawa gak enak nih. Seperti biasa, rokok adalah pemicu adrenalin. Tanpa udut, gue berasa gak punya nyali di alam liar. Mau ngopi man? Tanya Mela. Boleh. Memang, selama gue mendaki, Mela selalu memperlakukan gue istimewa. Dia tahu apa yang gue mau. Dia peka apa yang gue butuhkan. Klop banget deh. Kemudian penampakan mulai terlihat eksis di sini. Sosok umum perlahan mulai absen. Wanita dengan gaun putihnya, api dengan terbangnya, sampai suara cekikikan dengan ciri khasnya menemani Mela dan ponakan memasak malam itu. Ngomong-ngomong, tenda sebelah ngerasain apa yang gue rasa gak ya? Assalamualaikum Pulau Sari. Kiranya nyamankan kondisi ini ya jika kalian mengizinkan, ucap gue. Angin pun mulai menggoyahkan tenda pada malam itu. Kalian adalah udara, maka kalian harus mengalah pada nestapa dan ayat kursi. Layaknya kalian mengalah pada sinar matahari, gumam gue dalam hati. Dan seketika semua seakan kembali normal. Mela pun mulai memandangi gue kala itu. Mungkin dia hafal dengan logat gue kalau lagi diem. Ya, inilah ritual batin. Meski manusia dan jin adalah musuh abadi, kita manusia terbuat dengan lebih sempurna. Intinya jangan kalah mode lah. Namun tiba-tiba, seketika tenda tetangga mulai terusik malam itu. Kehebohan tenda tetangga membuat orang-orang di sekelilingnya beranjak bangun dari tidur lelapnya. Yang kemudian terdengar seseorang berteriak, "Ular, ular!" Gue pun yang pada saat itu sedang sabarnya menunggu Mela masak,
hanya bisa melihat dari kejauhan. "Ada ular apaan, Man?" tanya Mela. "Tahu dah, ular kasur kali." "Ngaco ah. Lagian ngapain ular main ke area kawah? Apa jangan-jangan pengen memanjakan diri dengan mandi air hangat?" ucap gua. Iya, ular sanca alias piton berhasil dievakuasi dan dipindahkan ke habitatnya yang lebih aman dari jangkauan pihak yang memanfaatkan jabatannya untuk korupsi dan menjual aset negara. Mel, lu takut gak sama ular? Takut lah, Man. Apalagi yang berbisa. Emang lu berani, Man, sama ular? Lah, Mel, tiap hari kan gue ngelus-ngelus ular sampai gue mandiin. Sejak kapan lu, Man, melihara ular? Lah, pengen tahu aja lu, Mel. Ya gue harus tahu lah. Setahu gue, lu melihara ikan hobinya. Lu pengen lihat, Mel, ularnya? Emang ada ya? Gue pun membuka sedikit resleting. Kurang ajar amat sih lu. Gue pun ngakak. Gak enak tau, Man, sama ponakan gue. Tapi enak kan buat lu? Bodo amat lah. Mela pun dan ponakannya larut dalam senyuman. Kadang situasi horor kayak gini gue jadiin candaan supaya Mela bisa menikmati setiap waktu dalam hidupnya. Sorry ya, Mel, cuma bisa candain lu doang kayak gini. Gue gak bisa ngasih apa yang lu pengen. Bahkan selama pacaran dulu, gue jauh dari kata romantis. Gue diajak kondangan malu-maluin. Diajak naik tangga jalan, kaki gue malah kram. Apalagi kalau lu ngajak main gitar, lu nyanyi geisha, kunci gitar yang gue pakai malah dul sumbang. Pokoknya gue mah apa tuh, cuma pecinta rokok gudang Jablah internasional. Mela pun saat itu tak merespon ungkapan hati gue. Namun, setetes air mata keluar membasahi pipi merahnya. Syahdu amat sih, Mel. Awas, itu air mata masuk ke masakan. Nanti sosis gue berubah lagi jadi pepes tongkol, ucap gue. Waktu pun berputar seirama dengan ditemani separuh bulan dan tetangganya bintang yang tak tahu berapa jumlahnya. Makan malam pun siap disajikan. Kami pun bertiga larut dalam kenikmatan. Kemudian efek makan malam membuat kadar nikmatnya naik ke mata. Waktu itu satu tenda memang dipakai untuk kami tidur bertiga. Kemudian nampak suara binatang malam menghiasi area kawah malam itu. Semoga ular itu gak bikin rese lagi orang-orang yang ngecamp di sinilah, gumam gue dalam hati. Tapi sekilas nampak ada sosok yang mengawasi dari kejauhan, yang hanya terlihat dia membisu dan membelakangi, yang tiba-tiba menjelang waktu dini hari. Mela pun beranjak bangun dari tidurnya, kemudian menghampiri gua yang lagi udut sambil ngopi di luar tenda. Man, anterin pipis yuk. Ada-ada aja lu mah. Hayu, cepetan. Sembari membawa air dalam botol. Gue pun menghela nafas. Dan setelah membereskan hajatnya, kami pun kembali ke tenda. Tidur, Man. Gak di gunung, gak di rumah. Begadang lu terlalu akut. Mel, kok kopi gue hambar ya? Gue pun mulai heran. Lah, gak tahu. Efek di kawah kali. Emang iya gitu? Dengan gue kembali mencicipi kopi hambar. Aduh, pantas dari tadi lu liatin gue dari kejauhan. Rupanya lu pengen ngopi, Bang. Sinilah join, kita mabar. Nanti sekalian gue ajarin gimana nyetir mobil yang diderek, ucap gue sambil ngibrit ke dalam tenda. Lu ngomong sama siapa sih, Man? Sama bapak moyang lu. Ya udah tidurlah. Rada merinding juga gue. Kopi main embat-embat aja lagi. Dasar setan kicep. Syukurin, makanya kalau malam tuh tidur. Matiin lampunya, Mel. Mau ngapain? Mau gue kelonin lu, Mel. Suara heboh penikmat dangdut pantura. Maksudnya suara heboh penikmat ketinggian mulai terbangun dari tidurnya. Suara heboh tersebut terdengar antusias dan semangat.
Mungkin mereka akan berburu sunrise di pendakiannya. "Mbak, bangun, kita mau lanjut gak?" ucap si ponakan. "Jam piro yuk?" "Jam 3:30 mbak." Kemudian Mela pun segera membangunkan gua. Padahal pembicaraan mereka terdengar jelas, tapi mata ini serasa ingin lanjut buat rebahan. Man, bangun." "Opo kowe?" "Samit gak man?" "Moh, serius? Wis mangan durung?" "Apaan sih gak nyambung lu man?" "Ya udah prepare atuh." "Ya udah ngemil roti aja ya." "Ya udah iya mbak," saut ponakannya. Dan selesai makan ringan, kami pun mulai packing dan packaging untuk melanjutkan pendakian tertinggi ke puncak Pulau Sari. Dan sebelum gue melangkah untuk melanjutkan perjalanan, ada momen dimana gue melihat keadaan sisa kopi gue semalam. Pas gak sengaja gue tengok, itu kopi udah habis. Entah siapa yang minum. Mungkin si setan kicap itu. "Kenapa man?" "Kenapa apanya?" jawab gue. "Kirain." Kami pun mulai melanjutkan perjalanan, lantaran rombongan gue adalah rombongan terakhir yang samit. Dan sekitar jarak kurang lebih 5 meter, gue kembali nengok ke arah kopi itu. Pokoknya rasanya pengen nengok aja gitu. Dan gak taunya kopi sisa semalam ditongkrongin sama si doi. Dasar setan gak modal. Mau ngopi aja diem-diem. Setelah penampakan Bambang, kami pun melanjutkan perjalanan. Dikarenakan gue bareng personil Blackpink, jadi trek yang gue ambil itu melalui punggungan gunung yang kurang lebihnya 1,5 jam menuju puncak. Bukan yang lurus yang memakan waktu lebih sedikit, sekitar 45 menitan, tapi dengan treknya yang super menguras tenaga. Dan sekitar 30 menit melangkah, Mela yang berada di depan merasa sakit pada pergelangan kakinya. Dia terkilir di pendakian ini. "Man, break dulu ya, kaki gue terkilir," ucap dia sambil menahan sakit. Segeralah gue meletakkan keril dan menghampiri Mela. Perlahan gue mulai memereteli sepatu satu demi satu dari kakinya yang mulus kayak pantat bayi. "Sakit Mel?" "Ya sakit lah man." "Mbak gak apa-apa kan?" tanya si ponakan. "Enggak kok, gak apa-apa." "Lah lagu lu gak apa-apa. Gak apa-apa sih sambil merenyi gitu." Embun pagi pun terasa membasahi dedaunan di sekitaran kami bertiga. Sini, mana kaki lu Mel?" Dan segera Mela meluruskan kakinya dengan ekspresi kesakitan. Dia pun mencoba menahan semuanya. "Sini gue jampe dulu sebentar." Emang susah cuk, kalau kesehariannya bercanda. Di saat momen kayak gini aja, mau mijit malah pada ngakak. Dikiranya gue mau bercanda kali. "Mas Arman serius mau mijit Mbak Mela?" tanya ponakannya. "Lu serius gak Mel mau dipijitin sama gua?" Tapi Mela pun malah ngakak. "Gak yakin gua man sama lu. Nanti malah bercandain gua lagi." "Serius gua." "Ya udah coba." Sekarang gantian, ponakannya malah yang justru ngakak. "Mas Arman serius? Emang lu berdua pola pikirnya di mana sih? Gue itu kalau momen serius gue pasti serius." "Ya udah coba man." Bentar, gue butuh air buat memperlancar semuanya." Dan segeralah si ponakan mengambil air, kemudian disodorkan ke gua. "Gue baca mantra dulu bentar Mel," ucap gua. "Tuh kan, mulai deh. Serius." Dan segeralah gue membaca mantra legendaris. Brrrr, brrrr, Bismillah, brrrr, Mela binti Jai, brrrr, L1 L2 segitiga X segitiga, ini mantra darah kebal, brrrr, R1 R2 bulat, ini mantra bebas polisi, brrrr. "Ini mah password game GTA man," ucap Mela ngakak. "Diem dulu Mel, gue lagi fokus nih." Brrrr, banyak wak beleguk ngeganggu si aku aing di batako. Jurik jarian sia ku aing di baledok, di teke ku aing sia, brrrr.
Tiba-tiba Mela dan ponakan pun tergelepak kelojotan di tanah karena saking ngakaknya. Atuh Mel, ini mah bukan takaran gua buat mijit. Lagian sih lo so paham banget. Ini mah kudu dibawa ke Maerot Mel. Kalau enggak ke Engkong Jaim. Mereka ahli tuh dalam pengobatan tradisional. Ya udah kalian lanjut aja lah, biar gue nunggu sini. Ya nggak gitu mbak, kita harus tetap bareng lah, sahut si ponakan. Mel, orang yang melanggar aturan adalah sampah. Tapi lebih sampah lagi orang yang meninggalkan temannya, Kakashi Hatake. Dan segeralah gue meninggalkan Keril dan mulai memapah Mela. Karena Mela juga nggak mau kehilangan momen pendakian. Ya udah ayo kita lanjut man. Jangan sok kuat Mel. Gua kuat man. Ayo. Ya udah, gue nunda Keril di sini aja ya. Nanti pas turun kita ambil lagi. Nggak lupa juga, gue pun memberi peringatan kepada para pendaki. Lantaran gue meninggalkan Keril di samping trek pendakian. Zaman 2015 itu lagi rame-ramenya ke puncak bawa selembaran kertas sama spidol. Buat bikin quotes lah pokoknya. Dan gue pun termasuk dalam golongan orang-orang tersebut itu. Segeralah gue memberi tanda di tas tersebut yang bertuliskan, ini tas kepunyaan TNI Angkatan Darat. Jangan disentuh karena di dalamnya mengandung bahan yang sensitif dan mudah meledak. Dan kemudian kami pun melanjutkan ambisi kami dengan tetap menghargai kearifan lokal penduduk sekitar. Kurang lebihnya 1 jam perjalanan, gue pun tiba di puncak beriringan dengan lautan awan di sekitarnya. Rada ngos-ngosan juga sih, lantaran selama perjalanan naik, gue memapah orang dengan tinggi 165 meter dan berat badan sekitar 55 kiloan lah. Lautan awan mengelilingi puncak Pulau Sari pagi itu. Rasa syukur dan takjub kami tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gak lama kami di sini, sekitar 1 jam, kami pun memutuskan untuk kembali turun. Hayu man turun. Bentar Mel, 1 menit ya, gue pengen berdoa dulu di sini. Alasan gue berdoa di puncak Pulau Sari itu hanya sekedar mengucap rasa syukur karena gue bisa sampai di puncak dengan selamat. Di sisi lain, Gunung Pulau Sari itu dibilang urban legendnya daerah Banten. Lantaran Waliullah Sunan Gunung Jati dan putranya Syekh Hasanuddin pernah singgah di gunung ini untuk menyebarkan agama Islam. Dan sebelum mereka berperang dengan militer, mereka harus menaklukkan secara batin. Mohon dikoreksi ya apabila ada pengetahuan gue yang salah. Ya Allah, terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang sakit dan terluka dari kalangan mereka. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan pada kami dan janganlah Engkau timpakan keburukan pada kami, karena tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dengan pertolongan-Mu. Amin, ucap Mela dengan senyuman paginya. Kemudian kami pun turun meninggalkan puncak Pulau Sari. Rasa sakit pada kaki Mela berangsur membaik, meski rasa ngilu seenggaknya nggak bikin dia berjalan terpatah-patah. Perjalanan turun sekitar jam 8 pagi. Keadaan trek yang menguras tenaga perlahan gue lewati. Hingga akhirnya kami sampai di pos awal dengan selamat. Dan setibanya gue di pos awal, gue pun istirahat dulu karena beberapa baut pada sendi gue mulai kendor. Mel, lu sadar gak? Kenapa perjalanan kita kali ini rada berat dan memakan waktu? Gak tahu gue man. Kenapa emang? Jawab Mela penasaran. Coba deh lo ingat-ingat, sebelum ngajak gue kesini, lo bilang kalau pendakian ke Pulau Sari gak memakan waktu yang lama. Dan setelah Mela mengingat-ingat, dia pun mulai menyadarinya. Astagfirullahaladzim, tanpa gue sadari, gue udah ngeremehin puncak ini ya man. Ya udah, jangan kayak gitu lagi ya Mel. Tetap jaga dan hargai alam sewajarnya. Banten belongs to me Mel. Arman belongs to me man.